maunaya Allah Subhanahu wa taala. Atirillahumma qabrahul karim, atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Allahumma doa. Dari kata atiru malah minyak ini jenenge apa? Aktor, orang tukang minyak, bagon minyak wong Arab nak apa? Aktor. Atir kula aturi ngekeki wewangian panjenengan. Allahumma doa. Qabrahu ing kuburane Nabi al-Karim kang mulya. Di arfin kelawan wewangian. Sajiin kang banget wangine. Saji wangi sing krana kembarane. Wong Arab namine saji. Sesuatu yang tidak ada kembarannya wong Arab namine apa? Saji. Min sholatin sange salat, sholawat sing umum, malane dibentuk nakirah. Jadi cek sholawat Allah, cek Jibril, cek semua malaikat, wa taslimin lan uluk salam utawi salam. Jadi semua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du niki sing mulai ilmiah. Wa ba'du lan sa'use hamdalah sholawat. Fa aqulu mongko matur sapa ingsun, pengucap pengen. Wa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sayyiduna, iku bendoro kita. Tuan kita, pemimpin kita, rupane Muhammad, diniku Muhammad bin Abdullah. Terus kanjeng Nabi niku gadah bapak kandung jenenge Abdullah bin Abdul Muthalib kang dadi putrane Abdul Muthalib. Wasmuhu utawi jenenge Abdul Muthalib iku Saibatul Hamdi. Jadi Saibah maknane wanen, beruban, hamdun pujian. Jadi orang di masyhur beliau lahir itu mulai kecil ada 1-2 uban dan perilakunya selalu terpuji. Terus orang Arab dari apa Saibatul Hamdi. Orang yang mulai kecil bijak dan selalu membaca tahmid. Selain perilakunya juga terpuji. Humidat dan puji apa khisaluhu. Pira-pira tingkai Nabi atau perilakunya Nabi asaniyatu kang luhur. Khisaluhu pira-pira perilakunya Abdul Muthalib. Apa khisaluhu pira-pira perilakunya Abdul Muthalib asaniyatu kang luhur. Ini berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Terus bin Hashim, utawi Abdul Muthalib itu putrane Hashim. Wasmuhu tay jenenge Hashim iku utai asmane Hashim iku Amr bin Abdi Manaf. Niku Amr bin Abdi Manaf. Wasmuhu tay arane Abdi Manaf al-Mughirah iku Mughirah. Allazi kang utama kang jenis batno apa lirtika udhure nasab mergo ulyahu krana dhuwure atau ketinggian margane Mughirah utawi sinten Abdi Manaf. Terus niki mungkin dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ibnu Qusayyin kang utawi Abdi Manaf iku putrane Qusayyin. Wasmuhu ta arane Qusay iku mujammi'un niku jenenge mujammi'. Terus Qusay piyambak niku gelar karena sering pergi jauh nggih. Qusayyin maknane sesuatu sing napa? Jauh. Sumya den arane sapa Qusay di Qusayyin kelan Qusay litaqati krana adohe Qusay. Artinya menjauhi Qusay di bila di kudo asal Qotiyah. Di bila di kudo ata ing dalam daerah Kudo'ah al-Qotiyah yang banget asli. Ila an adat meka yen to balekno hu ing Qusayyin sapa Allah taala ilal harami maring tanah haram al muhtarami kang den mulyana. Pahama bima mongko njaga sapa Allah taala bimahu ing kehormatane tanah haram. Ibnu Kilabin yen sing harokate ismi mboten napa-napa tapi mestine iku rofa santen utawa fa'aqulu huwa Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah. Sajane nggih santen rofa karena Muhammad ibn Abdullah. Jadi misalnya wonten sing harokate jar niku yen napa-napa cara i'rab bisa dibenarkan tapi paling dhaif niku jenenge i'rab tabaiyah terus dianggap anut ngarepe. Tapi mestine nggih Muhammad iku ibnu Abdullah nggih ibnu Abdul Muthalib. Normalnya semuanya rofa ya nek harokate jar bener napa-napa. Ibnu Kilabin kang putrane Kilab. Wasmuhu te jenenge Kilab. Jadi Kilab piyambak niku gelar.
Karena sering berkelana pemburuan, nah pemburuannya itu melibatno anjing, itu diarani napa? Kilab. Tapi asmane piyambak napa? Hakim, namanya itu Hakim bin Murrah. Jenenge kilab niku Hakim bin Murrah iku Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyin bin Walid bin Fihr. Nah ini sing terakhir sih. Wasmuhu utawi asmani Fihr iku Quraisyun, iku Quraisy. Terus nasab Quraisy niku berakhir teng Fihr yang mulai pertama gadah nama Quraisy ini sinten? Fihr. Wa ilaihi lan maring Fihr utawa maring Quraisy tunsabu jenis batno, tunsabu jenis batno. Apa al-butunu pira-pira napa? Asimanane weteng asih pira-pira marga, al-butunu pira-pira marga al-Quraisyatu kang bangsa Quraisy. Bon niku titik. Wa ma fauqahu kinaniyun. Wa mau te perkara fauqahu kang sak dhuwure sinten wau Fihr iku kinaniyun iku bani Kinanah. Kama kosin perkara salah kang condong ilahi maring mas sapa al-katsir wong akeh ulama akeh wartado lan ridani sapa katsir ing mas. Ibni Malikin kang dadi putrane Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Husaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Nah wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Wa te Ilyas iku awaluman iku kawitane wong. Ahda kang ngekei hadiah sapa man ngekei hadiah al-budna ing unta sing agung utawa sing gedhe ilar hadil haramiyati maring pelataran tanah haram. Karena tentu penyembelihan unta itu di pelataran masjid. Jadi di sana mbah-mbah Nabi itu yang Ilyas niku awaluman ahdal budna ilar hadil haramiyah. Orang yang mentradisikan memberi hadiah unta-unta besar untuk dikorbankan atau disembelih di Ar-Rihabil Haramiyah. Wasumi alan dan rungokno diperdengarkan atau diperdengarkan visul bihi ing dalam guri ing dalam iga wekase kuna mane sulbun iki iga wekase sinten Ilyas apa sapa an-nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dados dari punggungnya sinten Ilyas niku Nabi pernah didengar ya Nabi Muhammad diperdengarkan zakaro ingkang nyebut sapa Nabi zakaro ingkang nyebut sapa Nabi nyebut Allah ing Allah taala walabbalan apa nyembadaniannya ketika itu dia dengar bahwa Nabi menyebut Allah sekaligus Nabi ngendikan teng Allah labbaik Allahumma labbaik artinya Nabi adalah orang yang siap melaksanakan perintah Allah sini napa walabbahu napa walabbahu zakaro ingkang eling sapa Nabi utawa nyebut sapa Nabi Allah taala ing Allah taala walabba lan maca talbiyah sapa Nabi ing Allah maksudnya maca talbiyah napa komitmen samina wa ata'na selalu nurut sama pangeran itu napa walabba Ibni Mudhar tor Ilyas putrane Mudhar bin Nizar bin Ma'd bin Asnan terus pun titik ini. Wa hadza utawi iki ku silkon iku mata rantai. Wa hadza utawi iki ku silkon iku mata rantai. Nazomat ingkang ngurut-ngurutno. Faro idau ing ijen-ijene asilku apa bana sunnati. Apa pira-pira tangan-tangan penane sunnah. Banan manane driji, napa? Driji kados ngene napa? Ayah sabul insanu alan najma'il zoma terus bala qadirina ala an-nusawiyan apa banana jadi banan maknane napa napa jenenge driji lho tapi napa jari-jari mulane nak karangan-karangan misale kata dibanani Mbah Mun itu kata dibanani napa namane kok dengan jemarinya napa wa hadza utawi iku silkun iku urutan nasab utawa untean nasab nazomat ingkang apa ngrangkai yen nazam anane sesuatu sing dirangkai mulane organisasi bahasa Arab nizamiyah sesuatu yang tersusun secara tertib itu napa nizam napa nizam sesuatu yang tertib mulane nazaman darani nazaman karena tertib misalnya mem yang kabeh ro kabeh nah nasar itu sesuatu yang digelar begitu saja wali ane nazaman napa nasar jadi kalau nazaman itu tertib kalau nasar itu tidak apa tertib nazomat ingkang ngurut-ngurutno
Yen nak pengen tiba mboten satasdid. Sakjane nggih bener satasdid mboten lazuma niku pun napa. Mboten taasdid dinasti. Nazomat ingkang nertibno utawa kang ngurut-ngurutno faro idawu ing ijen-ijene silkon apa bana sunnati. Apa pena-penane sunnah asaniyati kang luhur. Mun diten warafuhu ilal khalil Ibrahim amsakan hisari wa. Warafuhu tawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama, kita ulang lagi ya. Menyampaikan nasabe Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim. Ilal Khalil maring Khalil rupane Ibrahim iku amsaka. Iku menahan diri, maknane ngeker anhu saking rafuhu ilal Khalil Ibrahim, anhu anir rafi ilal Khalil Ibrahim. Sapa asyari'u apa kanjeng Nabi sing gawe syariat. Wa abalan menolak sapa syariat hu ing arrafa ilal Khalil Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu kula nggih ngertos nasabe Adnan udah satu sampai Ibrahim, tapi itu tidak muktamad, napa tidak muktamad. Maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim, cuma fulan bin fulan ini tidak ada kepastian. Tapi mesti tok Ibrahim. Ini napa warafuhu ilal khalil Ibrahim amsakan nisari wa adnanu utawi Sayyid Adnan wa adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tambo kemamangan wa adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tambo kemamangan inda zawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu an-nasabiyah dikang bangsa nasab iku mesti ilal zabihi Ismaila iku tumeka maring wong kang den sembelih rupane Ismail nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu fulan bin fulannya tidak terdata, napa? Tidak terdata secara nama ya napa secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyae Nabi Ismail. Iku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak dari intama iku maknane nisbat. Puncak dinisbatnone Adnan adalah untuk Nabi sinten Ismail. Fa'adzim mongko duh banget agung. Fa'adzim mongko duh banget agung. Apa bihi ikilah nasab. Utawa fa'adzim duh mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amr tapi mun sekot ta'ajib no. Sekot fa'azim bihi tuh betapa agungnya. Wong Arab nak kawok iku menene azim bin. Niku wis terjadi maknane pokoke sifat-sifat napa ta'ajub itu sekot ta. Min ajin saking untean. Untean napa untean kalung utawi nggih. Ta'allaqat kang dadi saling terkait atau saling teruntai, saling tersusun. Apa kawasibuhu pira-pira bintangi idin ad-durriyatu kang bangsa jumlorot kang bangsa duri bangsa mutiara wa kefalan iku hale kaya apa la ora mengkene kawasibu durriyah bagaimana tidak toh wasayyidul akramu utawi sayyid Maksud saya itu bendoro al-akramu kang banget mulyane rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa kanjeng Nabi. Wasitatuhu iku dadi wasitoe dadi mata rantaine an-nabiyul akram. Al-muntaqatu kang niku asline tak napa? Tak al-muntaqatu kang den pilih napa? Al-muntaqatu kang den pilih. Terus napa ini ki mon niku mawon nggih kula final mawon nggih. Saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon, mboten nak malam 17 kesuwen malam 14 mawon. Karena biasanya kalau sarang tanggal 15 ya. Terus kalau ngaos ngantos malam 14 berarti 14 kalau malam 14 napa? Ramadan terus kula ngaos badhe isak namung napa? Niki napa iki berjanji tadi tak mau terserah kula. Badhe subuh kula ngaos kitab Mbah Mun. Badhe zuhur napa?
syariatu wal khalidah. Kersane fokus. Terus lo badhe nerangaken terus rungokno ya. Jadi problem utama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi. Niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Kalau bicara Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf. Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Saibah, apa? Babu Saibah atau Babu Bani Saibah. Terus sampai tok mau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihasil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Berjanji ini namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi itu wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintorisi Ishak, ya, nabi-nabi Nabi Yusuf kan mintorisi Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alah Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, kanjeng Nabi ini dzurriyyah sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Kita harus aniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan, sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah itu darani makom Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu dzurriyyatam ba'dha min ba'd. Enggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu enggak boleh. Turunannya Karmen itu enggak boleh. Ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobiah, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi itu, turunannya Nabi, bayi Nabi, hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katoan cekak, kan lu bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katoan cekak main gaple. Kan lu bingung. Jadi aturannya harus itu. Karena kiai oleh kiai kan enggak maksum, derajatnya masih bawah. Pemenang kiai maklar, enggak oleh, soalnya itu oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang
spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Sehingga aturan jadi nabi itu memang harus zuriyatam ba'du hamba. Kalau kiai boleh. Kalau mana maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama soal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjandi ini yang ngarang Barjandi itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada pintu suror, orang itu tidak boleh meninggalkan Barjandi. Karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjandi. Tapi yang isek itu pintu suror. Ya. Tapi yang tua itu Barjandi. Makanya Alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun tak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Jadi tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau menjadikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi. Apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, nama? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Muthalib wong gaya, pasti takoki wong, "Iku apa, budakku?" Nah, sehingga Saibah itu terus disuruh Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Iku diaku budake. Iki sapa? Abdi udah. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Jadi wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Saibah, nama Saibah. Makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Ini kalau asa iskal, bayan aku ini jenis kilap. Kilap maknanya asura ngono, lemikir jenisnya itu Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknanya kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Coba langsung bawa mana kilap, asu. Oh kasus loh. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjandi. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham loh. Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayat libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Lalu dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, Hamida, Yahmidu, Hamdan, atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi tidak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamidah Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamidah Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya anak Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Jadi anak uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani,
Di situ disebut Munakhama, kadang disebut Farqolid. Tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi ini datang ke Yasrib, ini migrasinya, angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A beri si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi Madinatu kataf alufiha matasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan nanti. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi Madinatu kataf alufiha matasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu. Kita semua tidak ikut punya Yasrib, semua ini miliknya. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajar masing. Nah, semenjak itu daerah ini Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makruh karena dibaca, maka sumya Quranan. Qara yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah tulis dan maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sohifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatlu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sohifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, Allah mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasir, saya ini hasir, penggiring karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Saibah, pasti ada orang bernama Saibah karena ada Bani Saibah, turunannya Saibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artifak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau zuriyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat menyampaikan ini askantu min zurriyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min zurriyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, bagian. Karena kalau Ibrahim bilang zuriyati maka bohong. Karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini.
Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah, ini disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim ngendikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah jika membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubah niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empiris. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubah bolak-balik. Andai kan enggak rubah bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir. Zaman Umar ya rubah. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama Allah, ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Kita nani sebut Gusti ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekeliling gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya enggak ada semen, enggak ada terus dilapisi baja, enggak ada tuh. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa Sadaqallahul Azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Jika sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Tidak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi bizar'in inda baitikal muharram. Nah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Sing jaga sapa? Wong goblok lho. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir dia kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Istiadatnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi istiadat itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah, maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya, kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan betul lucu. Maksudnya normali sumberan ini cekungan. Kan ora lucu. Banyu milih munggalan ora lucu. Negara ini sulapa malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ada ajro alamat rodil adat atau alamut torodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya zuriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal Darjanti. Karena kitab Darjanti itu yang paling madhu nabi, muji nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmu. Untuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatul muntaqah. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok nur diriwatno barang sing najis. Itu sudah gak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Muhammad ini. Bagaimana Nur Muhammad yang suci, kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti nur ini liwat suatu sing najis. Itu paradok, no? Makanya Dawi juga wa kaifalah
wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane nur yang Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya, lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat dan kira-kira Azhar. Zaman ditunggu Nur Nabi itu tidak. Paham ya? Kalau gue yang pondok, lu apal sama sekali mulai rapal. Nah, atau jawaban kedua, Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada manuru Muhammadin fi Azhar, masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah, ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti sore Imam Ghazali jalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ibu tenan Torah, karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada menurun Nabi di Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Itu biasa, itu lebih gampang. Tapi kita tetap yakin bahwa Nabi, bapak Nabi ila Adam itu semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifalah wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Nggih pokoke kula ngawasi bakdo Isya namung dibae dadak kaya berjanji golek karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa? Bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Hanya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunan ini Mekah. Buktinya apa? Nah, saya itu gampang. Buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen itu artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim. Ini ku injaan kaki ini sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji ini ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi sintut surah. Nah, Diba itu lebih senior. Antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, cerita Ishak. Yang penting bagian mengke kula waos penting sampeyan wis ono paham ya, nek paham banget ya daerah bakat wis pokoke harus senaris. Kula wae. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi menapa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab biasane nasab iku. Peladat kang ngerangkai, bilajahi maknane napa niku? Kalung niku jenisane niku pakai apa? Kalung utawa napa? Iku, temu iki hu. Umume ha. Qoladat hu apa qoladat ha? Qoladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha. Tegese ing napa? Bintang-bintangi al-khula apa al-jaza'u lintang jauza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada betul banget apa al-jisidatin, apa mata rantai kang jadi sayyid, kang jadi kehormatan, wafakorin yang jadi kebanggaan. Antau tesiro bihi bin nasab al-yatimatiku yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu, yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya, karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam
kemuliaan. Karena yatim tanpa bapak tanpa ibu terus buatan pokoknya yatim sampai beri maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyicekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wa sifahe kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aura dan ritakno urutan iki sapa Al-Zainul Iraqi warisau ing tumekane nasab fi mauridi hani ing dalem silsilah sing nyaman Al-Hani wa rawahu lan riwayat sapa Den Al-Iraqi ing hadan nasab. Saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial. Dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan kayak apa susahnya kalau misalnya mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong. Sebenarnya nyolong bambu kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham? Ribet ya. Paham tak maksudnya? Dia harus provokator. Yang ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa air maksudnya. Ya. Dibule baik. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin arzahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, ibunya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh, gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, bayi soleh, buyute soleh. Itu jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan di Muhammadin adahul amjada saunali. Oh, jadi kena bengak-bengok paham loh. Saya paham. Lumayan itu. Terus amin ra paham ya apa-apa. Kayak Madura, takok. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca dari polisi, Pak. Nah, dia nak paham malah jadi dia lagi. Pantasnya ora paham bener. Sebenarnya enggak rame-rame Islam, no? Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbah dhewe, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah tidak keweleh, bapak ora zina, mbah ora zina, kuwabe ora zina. Sutarakut sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapake sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya misalnya dia hafid terus dia bapak mau Fatihah ra iso isin padahal terima via apa bayangkan kalau itu nah kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini bahwa Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan ya Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Dan misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi disik baik biasa gaple. Ya kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi baik tukang adu pitik. Wah ribet. Ribet berarti. Ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar. Ya sing mbok nyanyekno nak malam Jumat itu. Aku kadang yo sekali ora paham kok janter. Wis gak apa-apa iku rame-rame no. Jadi tak warai ben rodok deng. Lho kula kangkang ndikane sering nangis. Mergo paham. Tangan-tangan nek ora paham, ora perlu nangis to. Kok banter-banter suara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang ditanya kayak apa enggak tahu. Yang jelas ora dibaca. Ora apa-apa. Cukup wis penting seneng Nabi lho. Nabi rawuh sik mboten penting seneng Nabi.
Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya kafir kok raine gak meyakinkan. Malah ribet toh. Sekarang wala penting kok sapate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi di bahane Habib di bahane kok rame-rame untuk sapate wae Nabi. Terus sampai rawuh malah ngel-ngel loh. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Hafidho joko sapa ilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Adam. Lan Nabi Adam ya kita nami si Abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu beribu-ribu tapi istilahnya tetap Abina Adam. Abahu ing bapak mbae buyut-buyute yang Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan si Joko pas bapak itu. Mbae ora keliru, abah di sini apa? Di pokoknya bapak, mbah, buyut, iku wong Arab nak darani apa? Abah. Kayak kita darani Adam ya napa? Abah. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim. Bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi bahannya Nabi terbebas dari sirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana yoga bismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin azarul amjad saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa abah. Taroku padha ninggal sapa abah, ninggal asifaha ing perzinaan. Mereka semua babanya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha ing perzinaan. Falan yusib mongko ora mekenani ya asoba yusibu terus kena lam napa lam yusib. Falan yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina. Cacate sifat. Mergo min Adam min Kanjeng mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh ku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin hadahul amjada saunal lismi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot itu zaman. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe babai Nabi al-bahiyati kang sumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok diliwati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian diliwati nur nubuwah. Itu banget gak pantas ya, napa banget? Gak pantas ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Itu napa sarotun Saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badara lan pertelo apa badruhu apa napa purnamane nabi. Apa badruhu apa purnamane nabi. Fi jabin jadi ing dalam pilingane bae nabi rupane Abdul Muttalib. Hanya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar digannya, tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa? Piye kuno namane begini? Pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan dadi Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun ya dianda. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Itu gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini kaumi. Ya ala dini kaumi memaknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini kaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ada riwayat babai Nabi ala dini kaumi dan kaumnya dia zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasa Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Din apa? Tatanan. Nah, paham globalin malih. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi mazhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih.
Bisa ulang lagi. Lafaz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok bayi Nabi kafir. Koyo opo ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal DS kalau mencemooh? Dia makin ngilangi kafir. Lah itu bapak kafir. Bam. Kan ribet, apa? Mana kalau gue hafid gue nang bapak mesra hafid. Pokoknya enak gue aman, apa? Kenapa goblok lu?